Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajar sistem daring dan patuhi prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini kita akan belajar tentang program linier ya, lanjutan dari minggu lalu. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar lancar pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya hari ini. Silakan kalau kalian yang belum absen boleh masukkan ke jawab di link web WhatsApp ya. Hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang nilai optimum ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang program linier. Program linier apa yang kita pelajari minggu lalu? Dua variabel. Apa tuh dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel. Iya, pertidaksamaan linear dua variabel. Ada lagi yang bisa melengkapi? Iya. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Nah, lalu sudah juga kita mempelajari tentang model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari, bahasa verbal kita ubah ke bahasa matematika atau sering kita sebut dengan model matematika ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi, Ibu izin share screen ya. Ibu akan tanya nih, Ibu akan menggali lagi apa yang sudah kalian ingat minggu lalu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum dari fungsi objektif ya di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Sini Ibu ingin mengetahui sampai sejauh mana pelajaran minggu lalu yang kalian sudah dapati. Pertama apa? Menentukan titik potong. Iya, titik. Iya. Dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Oke, lalu kan titik potong sumbu Y X sama dengan 0. Syaratnya X sama dengan 0. Iya, Mbak, berarti kita butuh bantuan tabel yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Oke. Nah, setelah kita peroleh tabel ini, kita apakan ini? Iya, diuji. Ambil titik uji berapa, koma berapa? Titik berapa? Uji titiknya. 0,0. Iya, uji titik 0,0 ke mana? Ke persamaannya. Iya, ke pertidaksamaannya. Iya. Nah, setelah kita uji titik 0,0, ternyata 0 lebih besar atau sama dengan 5. Itu bukan salah kan? Iya. Sehingga daerah HP-nya berarti di atas garis X tambah Y sama dengan 5. Masih ingat ya? Oke, langkah kedua kita titik uji untuk garis untuk daerah X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Ambil titik uji berapa? Yang mudah. Titik ujinya berapa? Sama enggak? Iya. Iya, sama. 0,0. Iya. Nanti setelah kita titik uji, ternyata 0 lebih kecil atau sama dengan 8. Ini bernilai benar kan? 0 lebih kecil dari 8. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya di bawah garis X tambah 2Y sama dengan 8. Yang berikut, kan ada X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Bagaimana? X lebih besar 0, daerah HP-nya di sebelah mana? Kanan sumbu Y. Oke, kalau Y lebih besar dari 0, di daerah mana? Di atas sumbu X. Oke, good. Sekarang kita menggambar grafiknya. Siapa yang bisa coba menggambar grafik? Saya, Bu, Aisyah. Oh, Aisyah, silakan Aisyah. Ini saya sudah gambar. Saya kasih lihat ya. Itu ada titik apa tuh Aisyah? Ada titik 0,5.
ada titik 5,0, Iya. lalu titik 0,4, dan Iya. titik 8,0. Iya. Lalu yang diarsir adalah daerah hasil himpunannya Oh, dari iya. keempat Oke. titik. Terlihat oleh kalian sama ya dengan yang Aisyah gambar? Sama, Bu. Iya, oke. Pelajaran minggu lalu kita akan gunakan lagi ini pada materi sekarang, yaitu menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua kemungkinan. Bisa maksimum, bisa minimum. Ya, tergantung dari permasalahan yang ada. Ya, ingat kata kuncinya. Untuk ada kata tersirat yang Ibu Farah berikan di bahan ajar, kalian sudah baca kan? Jika ada paling sedikit atau sekurang-kurangnya, itu pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan. Kalau ada kata hanya tersedia, berarti lambang pertidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan. Ya, itu yang harus kalian perhatikan ya, untuk mengubah model matematika. Lalu untuk menggambar grafik, hati-hati. Jika lambang pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti garis putus. Ingat ya. Lalu jika ada sama dengan, maka pada grafik garisnya penuh. Ya, Ibu akan membahas tentang nilai optimum. Perhatikan masalah di sini. Paham dari soal ini? Oke. Paham, Bu. Ya. Sekarang perhatikan. Nah, di sini kita buat dulu permisalan, yaitu X sama dengan truk jenis 1 dan Y truk jenis 2. Langkah pertama. Oke. Paham ya? Ini masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu. Langkah berikut kita menggambar grafik daerah penyelesaiannya ya. Inilah grafiknya. Nah, sekarang untuk mencari titik potong, wah ini sering ya kita gunakan untuk mencari titik potong, yaitu dengan metode eliminasi. Setelah itu, X sama dengan 12 substitusi. Perolehlah titik pojoknya 0,30, 24,0, dan 12,12. Ya, kita substitusikan ke fungsi objektif, kita bisa hitung. Di sini jika titik 0,30, maka hasilnya 12 juta. Jika titiknya 24,0, maka hasilnya 12 juta juga. Jika titik 12,12, hasilnya 10 juta. Paham anak-anakku? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan, sayang? Sudah, Bu, sudah jelas. Oke, siap. Sekarang kita akan masuk pada diskusi. Sesi diskusi. Oke, sekarang kita buka LKPD-nya. LKPD-nya yang Ibu sudah berikan ke kalian juga kemarin ya. Ada bahan diskusi ya. Ya, di sini Ibu akan membuat pembagian kelompok breakout. Sini LKPD-nya. Ya, kalian bisa lihat. Nih, ada indikator, petunjuk. Nah, ini landasan teorinya ya. Landasan teori yang tadi Bu Farah bilang, di mana kalau garis ada sama dengan, dia garisnya penuh, kalau tidak ada sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, ini untuk grafiknya, jika lebih, kalian bisa lihat di LKPD-nya ya. Jadi, nggak pakai uji coba, bisa kita langsung. Nah, ini untuk model matematikanya. Nah, oke, di sini ada masalah 1 dari gambar grafik. Masalah kedua, di sini Ibu memaparkan ada suatu hotel. Masalah yang ketiga ini ada, silakan Ibu kasih waktu nanti 10 menit ya. Y-nya sama dengan 72. Jadi dapat titik potong 0,72. Sama gak yang lain? Sama-sama. Sama kan? Terus kalau yang Kalau misalkan kami X kedua? yang 72 berarti Y-nya yang 0 ya? Iya.
Karena kan X-nya 72 tambah Y tambah 0, jadinya 72,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulin dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Untuk mencari keuntungan menggunakan fungsi objektif f dalam kurung x, y sama dengan 50.000 x plus 60.000 y. Langkah kedua, menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian. Sebelum itu kita harus membuat tabel dulu agar mudah dihitungnya. Persamaan pertama, 2x plus 5y sama dengan 140. Jika x-nya 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Dan y-nya 140 dibagi 5 sama dengan 28. Selanjutnya, x sama dengan 140 dibagi 2 dan hasilnya 70. Sementara y-nya 0, 5 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik potongnya 0,28 dan 70,0. Persamaan keduanya 4x plus 3y sama dengan 168. Jika x-nya 0, 4 dikali 0 sama dengan 0. Y-nya 168 dibagi 3 sama dengan 56. Selanjutnya, X 168 dibagi 4 sama dengan 42 dan Y-nya 0, 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik potongnya 0,56 dan 42,0. Selanjutnya eliminasi. Kemudian Y sama dengan 16 disubstitusikan ke persamaan 2X plus 5Y sama dengan 140. Di titik potong garis 2X plus 5Y sama dengan 140 dan garis 4X plus 3Y sama dengan 168 adalah 10,16. Ini gambar grafiknya. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum Bu Retno itu menggunakan fungsi objektif. Nah, di sini keuntungan maksimum yang Bu Retno peroleh yaitu sebesar Rp2.460.000 pada saat terjual 30 pakaian jenis A dan 16 pakaian jenis B. Sekarang kita lanjut. Udah sama ya? Kelompok lain sama hasilnya? Oke. Sama, Bu. Ya, Ibu akan evaluasi kalian ya. Ya, izin share screen ya. Ini di instrumen penilaian. Nah, ini kalian bisa baca instrumen penilaian. Ya. Nih, ya, lalu terus ya, di sini ada 3 soal. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu karena hanya 3 soal 20 menit. Terima kasih. Kalian sudah kirim semua hasilnya. Ya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Langkah pertama yaitu apa? Buat model matematika. Terus langkah kedua apa? Langkah kedua tabel. Langkah kedua tadi apa yang kamu kerjakan? Habis buat model matematika, buat tabel. Nah, terus buat tabel untuk gambar grafik. Nah, setelah ambil gambar grafik, terus kita eliminasi untuk cari titik potong. Terus habis itu setelah diperoleh titik potong, kita gambar grafik, kita peroleh apa? Ada berapa? Kita memperoleh titik-titik pojok. Nah, setelah diperoleh titik pojok, apa kan? Kita substitusikan ke fungsi objektif. Ya, ke fungsi objektif. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan nilai maksimumnya berapa atau nilai minimumnya berapa. Siapa yang belum absen, silakan kirim absennya lewat WA. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang trigonometri. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih.